Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lordi Valian Mileni Suwandi, mahasiswa Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia Angkatan 2018. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sebuah metode pembelajaran, yaitu metode pembelajaran puppet show. Salah satu kunci sukses dalam proses belajar mengajar adalah ketersediaan fasilitas dan sumber belajar yang memadai, agar kurikulum yang telah dirancang dapat dilaksanakan secara optimal. Selain itu, kreativitas guru dan peserta didik perlu ditingkatkan untuk membuat dan mengembangkan alat-alat pembelajaran serta alat peraga lain yang berguna untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Kreativitas diperlukan bukan semata-mata karena adanya keterbatasan fasilitas dan keterbatasan dana, tetapi itu merupakan sebuah kewajiban yang melekat pada setiap guru untuk dapat berkreasi, berimprovisasi, berinisiatif, dan berinovatif. Termasuk dalam menggunakan metode pembelajaran di dalam kelas, seperti menggunakan metode belajar puppet show yang dapat meningkatkan antusias belajar siswa, karena menggunakan media boneka yang dapat menarik perhatian siswa. Penggunaan media boneka sebagai media pendidikan sudah cukup dikenal dan populer di Amerika sejak tahun 1940-an di jenjang sekolah dasar dan sekolah lanjutan. Di Indonesia sendiri, pembelajaran puppet show ini kerap kali digunakan dalam pembelajaran pada jenjang TK dan SD. Metode pembelajaran puppet show ini biasanya digunakan dalam pelajaran bahasa dengan tujuan untuk meningkatkan keterampilan berbicara siswa. Seperti namanya, metode pembelajaran puppet show menggunakan boneka atau wayang sebagai media belajarnya. Boneka atau wayang digunakan sebagai alat peraga untuk memerankan tokoh-tokoh yang terdapat dalam naskah dongeng. Selain itu, boneka atau wayang juga berfungsi untuk memvisualisasikan naskah dongeng yang dibacakan kepada siswa. Hal ini senada dengan pendapat dari Profesor Dr. Henry Guntur Tarigan pada tahun 1987 yang berpendapat bahwa berbicara dengan bantuan alat peraga akan menghasilkan penangkapan informasi yang lebih baik pada pendidikan menyimak. Penggunaan media boneka ini juga tidak terlalu sulit karena guru tinggal memasukkan tangannya ke dalam boneka lalu memeragakan boneka tersebut sesuai dengan tokoh yang ia perankan dalam naskah dongeng. Dengan penggunaan media boneka ini diharapkan dapat membangkitkan minat siswa dalam menyimak. Untuk penjelasan selanjutnya, saya akan menggunakan PowerPoint agar penjelasan yang disampaikan dapat dipahami dengan lebih mudah. Lanjutkan pembahasan yang tadi tentang metode pembelajaran puppet show. Ini adalah pengertiannya yang tadi sudah dijelaskan ya, bahwa puppet show merupakan strategi yang mengarahkan siswa untuk berinovatif, di mana siswa atau peserta didik belajar dengan memperhatikan tampilan gambar, peristiwa, kejadian, dan cerita yang penyajiannya seperti wayang ataupun teater. Menurut Sri Setiarini dalam Jurnal Pendidikan volume 11 tahun 2010. Selanjutnya adalah manfaat atau advantage-nya dalam menggunakan metode pembelajaran ini. Yang pertama, model pembelajaran puppet show efektif untuk melatih siswa melihat serta mendengarkan cerita atau kejadian maupun peristiwa agar dapat mempraktikkan seperti tokoh-tokoh yang disajikan dalam cerita. Selain itu, metode pembelajaran puppet show merupakan model pembelajaran yang melatih keterampilan berbicara siswa dalam bermain drama untuk melakonkan tokoh-tokoh seperti di dalam cerita. Nah, pembelajaran dengan metode puppet show ini dapat menjadi solusi ketika terjadi beberapa permasalahan dalam kegiatan belajar. Yang pertama, metode yang digunakan guru masih konvensional. Guru masih menggunakan metode ceramah di mana dalam pembelajaran masih berpusat pada guru atau teacher center. Yang kedua, siswa pasif dalam pembelajaran. Dan yang terakhir, keterampilan menyimak siswa di kelas masih rendah.
dalam langkah-langkah pembelajaran ini. Untuk 3 langkah yang pertama merupakan langkah-langkah yang dilakukan saat sebelum memulai pembelajaran, yaitu persiapan dari media belajarnya itu sendiri. Dan 3 langkah yang selanjutnya merupakan persiapan yang dilakukan ketika akan melakukan pembelajaran. Nah, yang pertama menyiapkan naskah dongeng. Naskah dongeng yang dibuat ini tentunya harus sesuai dengan materi yang akan dijelaskan. Jadi materi yang ada itu dikemas dalam naskah dongeng ini. Yang kedua, menyiapkan kotak yang berfungsi sebagai panggung teater boneka. Dan yang ketiga, menyiapkan serta memilih jenis boneka. Karena setiap guru tentunya memiliki kreativitas yang berbeda dan juga pemilihan jenis boneka yang berbeda-beda. Yang selanjutnya, ketika akan memulai pembelajaran, menyiapkan properti lain yang dapat mendukung pembelajaran di kelas. Contohnya seperti dekorasi yang sesuai dengan cerita dongeng. Yang selanjutnya menyiapkan media belajar yang telah disiapkan tadi di dalam kelas. Dan langkah yang terakhir menertibkan siswa dan memulai pembelajaran. Nah, untuk kegiatan pembelajaran menggunakan metode puppet show ini bisa dilakukan dengan kreativitas masing-masing dari guru dengan berbagai macam jenis boneka. Jenis-jenisnya antara lain boneka jari, boneka tangan, boneka tongkat, boneka tali, ataupun menggunakan wayang. Yang selanjutnya adalah kelebihan dari menggunakan metode puppet show ini. Yang pertama, siswa cenderung lebih mudah menangkap apa yang diajarkan oleh gurunya. Yang kedua, siswa antusias mendengarkan materi yang dikemas dalam sebuah dongeng. Yang ketiga, media yang digunakan guru dalam bercerita membantu siswa memahami konteks cerita dan bahasa yang digunakan dalam cerita tersebut. Yang keempat, ekspresi, mimik, dan gerakan tubuh merupakan aspek lain yang disukai dan membantu siswa dalam mempelajari makna kosakata dalam cerita. Yang kelima, tidak menuntut keterampilan yang rumit bagi yang memainkannya. Dan yang terakhir, dapat mengembangkan imajinasi anak, mempertinggi keaktifan, serta menambah suasana gembira. Selanjutnya kita akan membahas kekurangan dari metode pembelajaran puppet show ini. Yang pertama, kelas yang besar menjadi kendala guru dalam mengelola kelas. Nah, hal ini dapat diatasi dengan adanya co-teachers. Jadi ada 2 guru dalam satu kelas, di mana guru yang satu menjelaskan atau mengajar dengan menggunakan metode pembelajaran puppet show, dan guru yang satunya membantu mengelola kelas agar siswa tetap tertib dan fokus untuk memperhatikan materi yang sedang dijelaskan. Yang kedua, keragaman siswa menjadi kendala karena guru harus memahami mereka secara individu. Nah, setiap siswa tentunya memiliki karakter atau cara belajar yang berbeda-beda. Yang ketiga, guru harus meluangkan waktu untuk mempersiapkan media puppet atau boneka, kreasi gerakan, mimik, dan suara, serta kegiatan kelasnya. Nah, untuk pengaplikasian metode pembelajaran puppet show ini di dalam kelas, saya akan memberikan contoh video penerapan metode ini untuk menjelaskan lebih lanjut. Nah, videonya sebagai berikut. Selamat menyaksikan. Very near to his livestock, but the sheep always felt that she could just love him. The sheep was arrogant and tricky, but the dog was kind. And one day she could go her coat and really put in his head. Hai Baba, hai Guru. Hai Bu. Who are you? Hello, my name is Boom. I will stay with you and will be your friend, Baba. Oh no, I'll never be your friend because
because I'm the only animal that my shepherd didn't lost. You will be your friend. You don't worry. After that, the sheep directly took home. I must think about making the cover straight and move out of here. The crow and the buffalo were eating the grass in the park. Suddenly, they heard screams. Help me, please! Help me! Help me! Did you hear that? Yes, I hear, but I cannot recognize the voice. Baba, that is Baba's voice. Yes, you're right. I will help him right away. The crow ran fast and helped the sheep. The voice came from the jungle. The crow ventured into the jungle. Seeing that the sheep were satisfied and pleased, the crow entered the forest and was never returned. Baba, where are you? I'm here. I must find Baba. But where is Baba? And why the voice is lost? I guess I'm too far away and I don't know how to return. The sheep go back home, but in the middle of the forest, Baba heard Wolf's voice. I'm afraid to hear Wolf's voice. Maybe it's just my feeling. Ha ha ha, I will eat you. Help me, please! There is a wolf trying to eat me. Seeing that, the crow ran fast and helped the sheep. Then smashed the wolf with his horns. After that, the wolf ran fast with the sheep, and they returned home safely. Setelah melakukan pembelajaran, tentunya akan dilihat hasil pembelajaran yang telah dilakukan dengan evaluasi. Evaluasi dapat dilakukan dengan beberapa cara, seperti dengan tes tertulis atau non tertulis, dengan tanya jawab, dengan diskusi, atau dengan cara yang lainnya. Jika menggunakan tes, alangkah baiknya tes ini dilakukan 2 kali dengan sistem pre-test dan post-test. Dalam pre-test, guru dapat melihat sejauh mana pemahaman siswa terhadap materi yang telah dijelaskan menggunakan metode konvensional seperti ceramah. Lalu dalam post-test, guru dapat melihat hasil belajar siswa setelah menggunakan metode pembelajaran puppet show. Dengan membandingkan kedua hasil tes ini, maka akan dapat dilihat apakah metode ini berhasil atau tidak. Jika hasil post-test menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar, maka dapat dikatakan metode puppet show ini berhasil. Namun sebaliknya, jika hasil menunjukkan hasil yang sama atau bahkan penurunan, maka dapat dikatakan metode puppet show ini tidak berhasil. Dengan adanya evaluasi, guru dapat mengetahui serta mempertimbangkan metode apa yang efektif untuk digunakan dalam pembelajaran selanjutnya. Dapat disimpulkan, guru harus dapat memahami karakter belajar siswa baik secara individu maupun kelompok, yaitu dalam satu kelas, karena biasanya setiap kelas memiliki karakter belajar yang berbeda-beda sehingga guru harus menerapkan metode yang berbeda di setiap kelasnya. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penjelasan yang saya paparkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.